Perkenalkan, nama saya Valentina Ratri Setianingrum, NIM 205201115 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisis Politik, dalam video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai isi dari buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan juga James R. Robinson. Dan nanti saya juga akan mengaitkan bagaimana teori dari Acemoglu dan juga Robinson ini apabila dikaitkan dengan institusi politik dan ekonomi yang ada di Indonesia pada saat ini. Buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan juga James R. Robinson membahas mengenai bagaimana faktor politik, institusi, dan kekuasaan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam mencapai kemakmuran dan mengatasi kemiskinan. Sebelumnya, di dalam buku ini juga dibahas mengenai beberapa hipotesis tentang asal-muasal kemiskinan dan kemakmuran yang diajukan para ilmuwan, namun tidak terbukti dan gagal menjelaskan apa yang tergambar pada peta distribusi kemakmuran di berbagai negara di dunia. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis geografi, di mana dalam hipotesis geografi ini menyatakan bahwa jurang pemisah negara terkaya dan termiskin di dunia tercipta oleh perbedaan kondisi dan lokasi geografis, yaitu bahwa masyarakat yang hidup di iklim tropis cenderung pemalas dan enggan memakai otaknya untuk belajar. Akibatnya, mereka enggan bekerja dan berinovasi, dan itulah yang menyebabkan mereka miskin. Lalu, hipotesis yang kedua yaitu hipotesis kebudayaan, di mana norma sosial yang berkaitan dengan kebudayaan memang penting dan sulit diubah. Terkadang menjadi penyebab timbulnya perbedaan pada berbagai institusi kemasyarakatan. Namun, aspek-aspek kebudayaan yang kerap kali sangat ditonjolkan, seperti agama, etos, atau semangat kebangsaan, sebenarnya tidak terlalu penting untuk menjelaskan bagaimana mengapa kesenjangan antar negara itu bisa terjadi dan sulit untuk diatasi. Kemudian, untuk hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis kebodohan, yang menegaskan bahwa kesenjangan itu ada karena para penguasa tidak tahu cara memakmurkan bangsanya yang melarat. Hipotesis kebodohan mengatakan bahwa negara-negara miskin adalah korban kondisi gagal pasar karena para ekonom dan pembuat kebijakan tidak tahu cara mengatasi kondisi tersebut dan mengambil arah kebijakan yang salah di masa lalu. Acemoglu dan Robinson memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat para ahli mengenai tiga hipotesis yang telah disebutkan tadi, yaitu berkaitan dengan faktor kegagalan suatu negara dalam membangun kesejahteraan. Menurut Acemoglu dan Robinson, mereka meyakini bahwasanya kondisi geografis yang buruk, pola budaya yang pincang, dan pemimpin yang kurang piawai bukanlah akar dari kegagalan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Ketiga hipotesis yang tadi sudah disampaikan itu gagal karena kita juga dapat melihat realita yang terjadi di masa lalu maupun pada saat ini, misalnya yaitu adanya kesenjangan atau perbedaan di beberapa negara, yang salah satunya yaitu perbedaan antara kehidupan warga Nogales, Arizona yang berada di wilayah teritorial Amerika Serikat dengan kehidupan warganya yang makmur dan di Nogales, Sonora yang berada di wilayah Meksiko dengan warganya yang miskin. Warga Nogales, Arizona bebas mengakses institusi-institusi politik milik negara yang mana membebaskan mereka untuk memilih berbagai jenis profesi, menempuh pendidikan, dan membekali diri dengan berbagai keterampilan serta mendorong para pelaku
pelaku usaha untuk menanamkan uang mereka dalam bidang teknologi yang paling menguntungkan dan memungkinkan para pekerja memperoleh standar upah yang lebih tinggi. Sehingga warga-warga di sana juga dapat mengakses institusi-institusi politik yang memungkinkan mereka berperan serta dalam berbagai proses demokratis. Sementara itu, warga di Nogales, Sonora, di mana terletak di Meksiko, demokrasi itu merupakan sesuatu hal yang baru di hidup mereka, di mana mereka tinggal dalam dunia yang dibentuk dari berbagai institusi yang berbeda. Pergantian pemimpin yang terjadi di sana juga tanpa adanya sistem pemilu. Lembaga ekonomi dan politik di Meksiko juga sangat jauh dari kompetitif. Politik secara mutlak dikuasai oleh sepihak oleh penguasa. Sementara lembaga ekonomi pun bernasib sama. Instabilitas politik dan ekonomi berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hak kekayaan atas hak milik setiap warga. Hanya segelintir pihak yang memiliki monopoli pasar. Pada intinya, perbedaan tingkat kemakmuran antar negara disebabkan oleh perbedaan institusi ekonomi yang ada. Berikut terkait dengan tata hukum dan perundangan yang mempengaruhi mekanisme ekonomi dan insentif yang tersedia bagi segenap rakyatnya. Keberhasilan suatu negara dipengaruhi oleh interaksi antar institusi politik dan ekonomi negara tersebut. Kedua tokoh ini juga menyebutkan bahwasanya aturan main dalam institusi itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa dan bagaimana ia menjalankan kekuasaannya. Di dalam buku ini dijelaskan pula bahwa dibagi dua institusi politik dan ekonomi, yaitu institusi inklusif dan institusi ekstraktif, di mana Darren Acemoglu dan juga Robinson berpendapat bahwa negara hanya dapat mencapai kemakmuran jika memiliki sistem politik yang inklusif, sedangkan negara dengan sistem politik yang ekstraktif cenderung miskin dan sulit untuk berkembang. Institusi yang pertama yaitu adalah institusi inklusif, di mana institusi ini tumbuh subur di negara-negara seperti di Amerika Serikat, Korea Selatan, di mana warga negara dibebaskan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang memaksimalkan talenta dan kemampuan warga negaranya, sekaligus membebaskan mereka dalam menentukan pilihannya. Institusi ekonomi yang inklusif harus menjamin kepemilikan aset, baik swasta ataupun perorangan, yang ditunjang oleh pelayanan publik yang memberikan semacam ajang persaingan yang adil bagi semua pihak untuk berniaga dan bermitra. Dengan itu, dapat membuka kesempatan bagi warga untuk menentukan sendiri jalur karirnya. Institusi yang kedua yaitu institusi ekstraktif, di mana lembaga tersebut cenderung memeras, menyadap, dan mengaruk pendapatan serta kekayaan salah satu lapisan masyarakat demi memperkaya lapisan-lapisan lain yang berkuasa. Dalam institusi politik ekstraktif, tidak ada checks and balance. Negara dengan institusi ekstraktif akan cenderung miskin dan sulit untuk berkembang. Namun, faktor penentu utama yang menyebabkan negara seperti Amerika dan juga Korea Selatan mampu membangun ekonomi inklusif bukan hanya dengan politiknya yang beragam, tetapi juga dengan pemerintahan yang terpusat dan kuat. Ekonomi inklusif hanya bisa dibangun di atas fondasi yang kuat. Institusi politik inklusif akan membagi kekuasaan secara merata ke seluruh strata masyarakat dan tidak menjalankan kekuasaan secara semena-mena. Jika mengutip dari perkataan Max Weber bahwasanya negara yang tidak bisa memonopoli dan jelas sentralisasinya tidak akan bisa menjalankan perannya sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban, apalagi melaksanakan pelayanan umum yang mendorong roda perekonomian.
Jika negara sudah gagal memperoleh sentralisasi politik, cepat atau lambat masyarakat akan terjebak dalam anarki. Pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh institusi-institusi ekstraktif sangat berbeda dengan pertumbuhan yang dihasilkan melalui perangkat institusi inklusif. Perbedaan yang paling mendasar ialah pertumbuhan tersebut sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang. Institusi ekstraktif ini akan menghalangi proses penghancuran kreatif dan tidak bisa melahirkan terobosan teknologi secara maksimal. Negara Uni Soviet merupakan salah satu contoh nyata dalam hal ini. Mereka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang fantastis ketika pemerintahnya bisa mengejar ketertinggalan teknologi dari negara-negara lain. Kemudian merelokasi aset dan sumber daya dari sektor pertanian yang belum dikelola secara maksimal untuk menumbuhkan sektor industri. Namun akhirnya strategi itu juga gagal dalam merangsang kemajuan teknologi. Sebenarnya perbedaan mendasar dari ekstraktif dan inklusif ini sederhana saja, yaitu bahwa jika yang satu tidak membebaskan rakyatnya dalam memilih dan memiliki sesuatu di negaranya, sedangkan institusi inklusif ini memberikan kebebasan bagi warganya dalam berusaha maupun berkarir. Pihak swasta dan perorangan juga didukung dalam hal ini. Selanjutnya, bagaimanakah keterkaitan antara teori Acemoglu-Robinson dan Robinson ini dengan institusi ekonomi dan politik yang ada di Indonesia saat ini? Mungkin jika dilihat kondisi institusi politik dan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini sedang menuju di mana ekstraktif menuju inklusif. Dapat dikatakan demikian karena kondisi institusi di Indonesia ini belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ada. Meskipun saat ini perekonomian Indonesia mungkin mengalami pertumbuhan, namun jika dikaitkan dengan teori dari Acemoglu dan Robinson, negara Indonesia ini masih belum bisa dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan budaya seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulatif masih melekat kuat pada birokrat-birokrat di Indonesia. Apabila kehidupan politik seperti ini terus dipelihara, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga ketidakstabilan pun akan terjadi dan masyarakat akan terkena dampaknya. Jika merujuk pada teori Acemoglu dan Robinson, negara dengan kondisi yang terus-menerus tidak stabil, maka secara perlahan akan menuju pada kegagalan. Maka yang menjadi perhatian utama saat ini yaitu bagaimana cara merancang perubahan tiap institusi politik dan ekonomi agar sepenuhnya memasuki kriteria yang inklusif. Salah satu contohnya yaitu dengan membenahi kehidupan politik yang dapat dimulai dari perombakan proses rekrutmen politik yang ada di Indonesia saat ini. Diperlukan juga untuk mempertimbangkan penerapan doktrin Pancasila dan anti praktik oligarki yang ada di Indonesia. Penguasa yang ditempatkan dalam ranah legislatif dan juga eksekutif tentunya juga harus dapat berkomitmen dengan ideologi negara, serta memiliki mental pemimpin yang amanah. Hal ini dapat berpengaruh terhadap arah kebijakan politik yang dibawanya kelak, dan tentunya juga akan berdampak pada kelanjutan perekonomian yang ada di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait isi buku yang berjudul Mengapa Negara Gagal yang ditulis oleh Robinson dan juga Acemoglu, dan juga bagaimana teori mereka itu dikaitkan dengan kondisi institusi politik dan ekonomi yang ada di Indonesia saat ini. Sekian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.